Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Iman menurut Ahlus Sunnah adalah i'tiqad dalam hati, ucapan dan perbuatan. Lalu bagaimana iman menurut Asy'ariyah, Maturidiyah? Mujaradut tasdiq, nanti akan diterangkan oleh beliau bahwa al-iman lil Asy'ariyah mujaradut tasdiq, hanya sekedar membenarkan. Jadi kalau orang membenarkan apapun kata Allah, apapun kata Rasulullah, maka dia beriman, walaupun tidak berucap, walaupun tidak beramal. Jelas ini batil, jelas ini keliru. Nanti lebih lanjut akan dibahas oleh beliau. Ada Karamiyah, ada Jahmiyah, ada Maturidiyah, ya, karena memang yang sedang kita bahas ini adalah tentang firqah-firqah. Apakah metode belajar mulazamah masih relevan untuk anak-anak kita di zaman ini? Insyaallah. Insyaallah. Apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, maka akan baik sampai kapanpun, ya. Dan di beberapa negeri kan masih, di Saudi misalnya, ya kan, anak-anak gitu kan, di hadapan gurunya menghafal Al-Quran, menghafal kitab Arba'in Nawawi, menghafal Bulughul Maram. Ini kan mulazamah, dan hasilnya jauh sekali, ya. Yang tidak mulazamah, yang sekolah biasa, apalagi tidak ada target hafalan Al-Quran, jauh sekali, ya. Intinya jangan pernah beranggapan bahwa metode yang diterapkan oleh Rasul dan para sahabat sekarang sudah tidak sesuai lagi, sudah tidak relevan lagi, ya. Kalau kendaraan, pakaian, alat komunikasi, betul, ya. Dulu Rasul untuk memberitahukan kepada kaum muslimin di Mekah pakai surat, berhari-hari baru sampai, ya. Kita tinggalkan cara itu. Sekarang bisa dengan telepon, bisa dengan WA dan seterusnya. Bolehkah? Ya boleh. Ini masalah dunia, teknologi, ya. Adapun mendidik, adapun mengajarkan kepada anak-anak, ya tidak ada bedanya. Kan masalah teknis saja. Pakai pengeras suara apa tidak, pakai bangku apa tidak, itu kan masalah teknis, ya kan? Oleh karena itu metode mulazamah insyaallah masih relevan sampai hari ini. Bagaimana cara merapatkan dan mengatur saf salat yang benar? Tempelkan ke satu orang, jangan dua-duanya. Jadi antum jangan lihat kiri kanan, lihat kiri aja. Kalau antum berada di sebelah kanan imam. Sebaliknya, kalau antum berada di sebelah kiri imam, antum fokus ke satu orang sebelah kanan antum. Antum tempelkan kaki antum tempelkan bahu antum. Bahu dulu, ya, jangan kaki dulu. Karena kalau bahu bisa menempel, insyaallah kaki pasti bisa. Kalau kaki menempel, belum tentu bahu bisa. Kalau terlalu renggang, terlalu ngangkang, ya kan? Maka tempelkan bahu. Bahu, nomor satu bahu, pundak, bukan kaki. Kaki mengikuti. Nah, kalau semua berpikir seperti ini, selesai. Kalau semua berpikir seperti ini, selesai, kan? Tempelin ke satu orang, ke sebelah kiri antum, sebelah kanan antum, ke antum, sebelah kanannya lagi ke kiri, terus selesai, kan? Termasuk maju mundurnya. Sebelah kita sebelah kanan imam,
sebelah kiri kita maju dikit, kita ikut maju. Dia mundur dikit, kita ikut mundur. Ikutin dia. Ya, jangan ngikutin garis. Jangan ngikutin garis, ngikut yang sebelah kiri kita. Kalau kita di sebelah kanan imam. Garis jelas tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Mohon nasihat, saya sering dikucilkan di masyarakat karena tidak ikut zikir berjamaah selepas sholat, tahlilan, mauludan dan lain-lain. Justru ini menunjukkan kebenaran. Antum sedang menyaksikan, bahkan sedang mengamalkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa di akhir zaman berpegang kepada sunnahku ka qabdil jamrah, seperti memegang bara api. Panas kan? Diomong, dikucilkan, dihujat, mungkin dicaci, dimaki, ada yang diusir. Ya. Bagaimana? Sabar. Sabar. Ya. Kalau kita merasa masih kuat, sekedar dicaci, diomong, nggak masalah. Tapi kalau kita merasa sudah tidak kuat, bahkan besar kemungkinan kita bisa ikut-ikutan karena saking kuatnya fitnah itu, silahkan pindah ke tempat yang tidak seperti itu. Kan nggak semua tempat seperti itu. Ada yang keras, ada yang tidak begitu keras, ada yang biasa-biasa saja. Seperti di Jakarta ini, insya Allah biasa-biasa saja. Ya, diomonglah biasa. Ya. Kalau di satu tempat sampai diancam, sampai mungkin akan disakiti secara fisik, ya pindah. Ya. Hijrah. Apakah Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang zalim itu, disebut tabi'in? Secara zaman iya, kan bertemu dengan sahabat, ketemu dengan Anas bin Malik, ketemu dengan Asma binti Abu Bakar, ya kan? Tetapi secara kelakuan tidak, ya. Alladzina taba'uhum bi ihsan. Kan ada syarat seperti itu. Orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Jadi tabi'in itu tidak sekedar muslim ketemu dengan sahabat titik, ya, tapi mengikuti sahabat. Mengikuti sahabat. Berapa banyak tabi'in bertemu dengan sahabat tapi tidak mengikuti sahabat. Makanya ada bid'ah kan, Khawarij misalnya, Qadariyah misalnya, kan ketemu dengan para sahabat. Syiah misalnya, kan ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Beda dengan sahabat. Sahabat tidak ada syarat, dengan syarat dia mengikuti Rasulullah, nggak ada. Nggak ada. Karena seluruh sahabat yang muslim mati dalam keadaan Islam, semuanya pasti mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sahabat yang tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tabi'in ada yang tidak mencontoh sahabat. Nah, salah satunya ini. Dan ada beberapa firqah. Ya. Atba'u tabi'in apalagi. Adapun sahabat tidak. Bahkan ada kalimat kullu sahabatin udul. Seluruh sahabat adil. Oleh karena itu, ketika tabi'in meriwayatkan hadis, ditanya, kuat apa tidak hafalannya, jujur apa tidak, siqah apa tidak. Begitu pula atba'ut tabi'in, begitu pula setelahnya. Adapun sahabat tidak. Abu Hurairah meriwayatkan hadis, lalu dibahas, Abu Hurairah kuat enggak hafalannya? Anas bin Malik jujur apa tidak? Ibnu Umar siqah apa tidak? Enggak ada pembahasan seperti itu. Kenapa? Karena Nabi sudah mentakdil mereka. Liyuballigh minkum asyahid al-ghaib
hendaklah kalian yang mendengar, yang menyaksikan, sampaikan kepada yang tidak mendengar, sampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Nabi nggak bilang kecuali yang hafalannya tidak kuat ya, jangan sekali-kali menyampaikannya, kecuali yang tidak siqah ya, jangan menyampaikan, kecuali yang tidak adil ya, jangan menyampaikan. Nggak ada, nggak ada. Seluruh sahabat dijamin keadilannya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.